bahaya nampaknya. Benar, Ayah. Mungkin ada sesuatu halangan. Benar kata-katamu itu, Ati. Murba dalam bahaya. Dokam, Balok dan yang lain-lain. Mari ikut hamba. Sabar! Bahayanya belum gawat lagi. Ia belum segenting yang kamu semua duga. Murba bukan sebarangan pendekar yang boleh menentangnya. Ayo, teruskan berlatih. Ayah! Kenapa kau lihat diri kayak ayam kehilangan ibu? Sebentar lagi abang membawamu datang. Sudah, jangan khawatir. Mengapa kau, Murba? Saya diserang, Pak. Berapa banyak? Lebih dari 10 orang, Pak. Dah kau tumpaskan semuanya? Sudah, Pak. Begitulah undang-undang atau suratan pendekar. Tak kita, dia. Bunuh-membunuh dah jadi permainan nyawa. Seolah-olah tanpa nilai. Ini semua seraka merebutkan kedudukan yang agung. Kejam! Sebab itu kamu semua dah berapa kali Bapak nasihatkan. Segala ilmu yang kamu tuntut bukan hanya untuk menjahanamkan sesama sendiri dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ini bumi yang kita injak. Pertahankanlah ia dari dirampas oleh musuh-musuh dari luar. Gadaikanlah nyawa kamu untuk menegakkan keadilan. Bentingkan dada untuk melindungi kepada mereka-mereka yang lemah. Supaya jangan diperbudak-budakkan oleh petualang-petualang yang berniat busuk itu. Ini berarti tiap-tiap kamu seseorang yang sedang mempelajari ilmu kependekaran akan menerima ujian yang maha hebat. Bukan di gelanggang ini, tapi di luar. Mungkin di dalam rumahmu, bahkan di dalam kelambumu sendiri. Jadi, berwaspadalah. Tiap-tiap detik jantungmu akan berlaku sesuatu yang tak diduga. Dari sekarang, belajarlah dengan giat dan yakin. Allah akan bersama-samamu. Murba,
menceritakan riwayat Bapak serba ringkas saja selagi Bapak masih hidup. Sebelum itu, adakah apa-apa yang tidak dimajukan? Bagaimana Bapak boleh cedera di mata Bapak? Ini nanti Bapak ceritakan. Sebelum Bapak sampai di negeri ini dulu, Bapak berasal dari tanah seberang. Di tempat Bapak sana, Bapak sebagai seorang pegawai kerajaan. Bapak paling benci pada pengkhianatan dan perbuatan tindas menindas sesama sendiri, apalagi pada rakyat jelata. Jadi segala kekejaman itu Bapak basmikan. Tapi malang tak berbau. Mereka-mereka yang Bapak tentang itu keturunan darah ningrat, yaitu keturunan orang-orang bangsawan, orang-orang raja. Jadi mereka menuntut bela. Mulanya Bapak sanggup menentang habis-habisan. Tapi sayang, istri Bapak yang sedang berbadan dua. Dimas sembah Kamas, tinggalkanlah negeri ini untuk keselamatan Kamas sendiri. Tidak. Karena tidak sebetul itu, Dimas. Karena akan sedang mereka habis-habisan. Peduli apa kalian dengan keturunan nenggatnya? Dimas tahu Kamas perkasa, tapi ingat, sekuat-kuat kita takkan dapat menentang mereka yang berkuasa. Kalau kita diamkan mereka melakukan sekehendaknya, ini berarti rakyat Marhin akan terus menderita. Lupakan untuk sementara perkara itu, Kang Mas. Keadilan akan menghakimnya nanti. Sekarang, kasihanilah Dimas yang sedang begini. Kalau Kang Mas gugur, bagaimana dengan bayi yang akan lahir ini? Keturunan Kang Mas. Sekurang-kurangnya, kalau anak kita pria, Dimas akan restukan dan amanatkan supaya mencari Kang Mas kelak. Tolonglah Kang Mas, kasihanilah dan sambutlah permohonan Dimas ini. Jadi, apa yang mesti kanda lakukan? Tinggalkanlah negeri ini untuk sementara waktu. Bagaimana dengan Dimas? Jangan khawatir dari hal Dimas. Kaum kerabat Dimas masih banyak. Percayalah. Berjanji Dimas, jika anakku lelaki, suruh ia menjadikannya. Dimas berjanji. Hingga kini belum ku dengar berita-berita dari anakku. Mungkin dia perempuan. Habis itu ayah? Habis itu, ayah sampai di kampung ini. Ayah dilantik sebagai pembantu pengulu. Sebab ayah dapat mengamankan kampung ini dari menghapuskan penyamun-penyamun. Kemudian ayah kawin dengan anak pengulu, yaitu ibumu Mulyadi. Arwah datukmu juga seorang pendekar yang ulung. Banyak anak muridnya. Di antaranya yang paling terhandal bernama Wira. Kawan baik ayah juga. Satu hari, yaitu hari perayaan memilih pendekar,